pulang ke kampus selalu menyenangkan. Apalagi ITS yang sekarang jauh berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Lebih hijau, lebih rindang, bangunan-bangunannya masih sama, tetapi juga ada bangunan-bangunan baru, banyak perubahan. Dan tentu saja yang paling menyenangkan adalah melihat semangat-semangat baru, aura-aura baru dari mahasiswa yang mengingatkan kita bagaimana bersemangatnya kita dahulu. Belajar tentang kehidupan, belajar dalam menyikapi sebuah hal, belajar melihat sebuah permasalahan, serta tentu saja belajar menambah keahlian dan kompetensi sesuai jurusan masing-masing. Kampus selalu menyenangkan. Dulu di tahun 60 saat ITS dinegrikan oleh Presiden Soekarno, hanya ada 5 jurusan, salah satunya adalah jurusan Teknik Kimia. Di sini kita akan bertemu dengan Konco 93 ITS yang dulu tahun 95-96 dia terpilih sebagai Ketua Himpunan Teknik Kimia ITS dan saat ini menjabat sebagai Ketua Harian IK ITS Pengurus Wilayah Jawa Timur. Ialah Yoke Chandra Katon. Ini Cak Yoke Imam Bien. Caca, alhamdulillah. Akhirnya suatu janji sampai. Alhamdulillah. Kak Wani. Tentu siap dengan pokoknya. Apa dari siapa? Iya, ini musuh IO ne sama telu iki. Kak Tato. Ya punya bagian. Alhamdulillah. Siap. Ya, Bang. Apa? Jadi kita kampus aja ini sering dengan kampus. Itu jajan Seluruhnya yang mana? sebenarnya ngomong ini sering ngajar lah gitu ya. Sering ngajar gitu. Ya, Bang. Kampus. Ayo. Jadi sakit kebuka nggak ada kampus? Kalau kampus ini ya cuman kelas-kelasnya yang sekarang jadi jauh lebih baik, fasilitas pengajaran yang tapi ada secara bangunan ya yang ini lah AC aja gitu Toiletnya betul dengan toilet AC itu ini saya ingat tapi ini susah ini bedanya kan ada boleh tapi nggak apa lagi. nggak tawuran nggak apa-apa. Dan milih teknik kimia karena apa ya? Karena nggak tahu. Karena nggak tahu. Iya, Kamu milih benih. milih teknik kimia sekarang. Pikir terus sing gak ono fisika ya kira-kira. Pikir Dalam fisika. ternyata wakil fisikane sing gak lulus gitu. Dulu satu angkatan berapa orang, Jak? Ketiga-tiga? Satu angkatan pagunya 120, yang masuk Pagunya 100, Yang masuk 100. 20 orang nggak daftar ulang, Jak? nggak daftar orang 20 orang. Atau ada kemungkinan pindah ke jurusan lain, Jak? Mungkin, kan nggak pernah kenal kita siapa 20-nya. Tapi 120 jadi 100. Kalau yang sekarang, kan 2022, kampus berapa? 160-an kan udah biasa ini. 160 aja? Mungkin ya. Dia sih segitu ya? Atau bahkan lebih, 180 bisa jadi. Masih sering kontak sama adik-adik di Matek? Sering, alhamdulillah ya kayak konco-konco Tekim solid lah ya? ketua himpunan sing bagi yang sering. Jangan-jangan di KIMU ada putus sampean, Jak? Wah, tikus ya, tikus. Isi tikus, sekarang kemarin, terus kiri-kiri tikus. Cuma kebetulan sama teman-teman dosen-dosen kan sering komunikasi juga. Jadi aku sering juga ke kampus. Jadi ono tim di kampus itu juga ada tim advisory board-nya teknik kimia. Oh ya. Aku juga ikut di timnya. Itu pengaruh ke itu ya, Pak? Akreditasi ya? Ya, kebetulan juga kan konco kadepnya Tekim iki kan juga konco songo telu. Oh ya. Dr. Widya Stuti, insya Allah profesor sebentar lagi. Amin. Tungakno mari kene. Doa dari kita bersama. Profesor dari 93. Insya Allah, makanya ya sering di sharing lah kita di kampus. Yang kira-kira yang paling banyak didiskusikan soal apa aja kalau disampaikan di kampus? Yang sering itu memang alumni sering bikin forum, either kita minta datang atau jurusan yang minta datang, itu dua-duanya sering. Nah,
yang sering kita diminta masukan tentang bagaimana posisi sarjana teknik kimia hari ini. Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan di dunia kerja. Nah, maka kita melihat kurikulum-kurikulum yang dibangun dan dosennya sudah luar biasa semua. Yang kita kemudian alumni memberi masukan lagi adalah tentang soft skill-nya. Maka kita bikin kurikulum soft skill untuk mahasiswa. Jadi alumni-alumni ini berkolaborasi, bentuk tim untuk memperkuat soft skill-nya mahasiswa. Kita bikin kurikulum soft skill untuk mahasiswa yang kita ajarkan rutin. Karena di situ ada mantan-mantan para direkturnya salah satu pabrik rokok, direkturnya oil company, direkturnya pabrik pupuk, direkturnya BUMN yang bergabung di situ, kumpul bareng para expert-expertnya yang alumni ini nyusun formulasi kurikulum soft skill yang kira-kira dibutuhkan oleh mahasiswa untuk jadi bekalnya dia nanti. Bukan hanya untuk masuk, tapi bahkan untuk melanjutkan dan membangun karirnya selama di tempat kerjanya. Itu penting. Dan insya Allah responnya sangat bagus. Sempat diformulasikan, Cak, soft skill-nya itu apa saja, Cak? Ya, banyak. Kita bicara tentang hospitality, leadership, kemudian communication, negotiation, itu banyak item yang kemudian itu dimasukkan sebagai bagian dari pengajaran soft skill kurikulum kepada mahasiswa. Dan itu pakar-pakar kafe, sudah awet dhewe lho, pakar-pakar, awet dhewe mek melu ngrungokno ya malah. Kalau ngrungokno tapi sing ngamine paling banter ya. Tadi kan aku jalan, Cak, dari perkapalan ya. Terus tadi lihat S1 teknologi pangan. Oh iya. Enggak, Cak? Makanya kok keringetan awakmu. Oh, besok tuan makune ate. Terus melakukan kok kapal wis pasti keringetan iki, gak kuat iki. Ada prodi teknologi pangan itu adalah pecahannya teknik kimia. Jadi kalau kita bicara teknik kimia kan sakjane kan memang akeh disiplin ilmunya. Mungkin ITS berpendapat bahwa kebutuhan di ilmu teknologi pangan meningkat, demand-nya juga bagus, kemudian beliau-beliau yang di ITS memutuskan untuk nambahi departemen. Tapi aku gak tahu detailnya, historinya. Mungkin nanti next time gantian sing diwawancara Bu Dr. Widi yang memang kadernya teknik kimia. Jadi saya pikir nek sing ngomong iku Bu Dr. Widi wis pas, nek sing ngomong aku sok salah kira-kira. Ya, ya. Masih ingat zaman-zaman kuliah sini, Cak? Apa yang paling berkesan, Cak? Waduh, nang kene guys berkesan tok isine. Kene sekolah gak patek pinter. Jarene arek-arek iki nek kene lulus jare lobi-lobi tok ya kowe iki jarene. Padahal iki sak urip-urip lobi nilai gak tahu awake dhewe iki jarene kanca-kanca nek ya kelulus. Sudon, Cak. Ono kejadian 2 mata kuliah gitu. Sak kelas kalau sing lulus kecuali aku. Lho, iku ajaib iku. Iku ajaib iku. Langsung dipisu ambek arek-arek. Iku aku lagi ke mata kuliah Pak Rohimullah sama Pak Renanto. Oh, barang wangel-wangel iki jarene arek-arek. Lho, jancuk iki yo ketok sing lulus. Lobi-lobi tok iki padahal wis aku ngelobi pisan gak tahu ya kan. Aja sampe tulisin dhuwure bismillahirrahmanirrahim ngono. Oh, pasti, iku pasti. Tangannya arek-arek. Nek ngopi gak tahu, tapi nek dosennya kenal aku terus kesakno kan ya. Oh, beda cerita ya. Mungkin beda ceritane kira-kira. Iya. Iku ya sing paling berkesan saya. Loh, wis. Akeh lah. Ngono lah. Akeh lah wis iku wis menarik lah wis. Sing jelas siji. Lulus tekok teknik kimia ITS wis alhamdulillah wa syukurilah gitu kira-kira. Gak ngira wae besok lulus iki terus terakhir. Tapi sok lulus tekok ngene wis prestasi yang luar biasa. Tapi alhamdulillah wae wis. Nek kanca-kanca liyane pinter-pinter, nek awake dhewe alhamdulillah temenan lulus tekok ngene iki wis. Sing nyimpen jaket orangnya, Cak? Oh, wis bulan orangnya mana? Tapi putih abu-abu kira-kira. Ributnya bawa balik aja. Ngene wis purple wis kira-kira. Orangnya wis ilang arek abu-abu nek iki jenenge. Lho bae mahasiswa sing gawe edisi alumni. Nah, alumni gawe edisi oranye. Tetap sampai alumni kita pakai orange. Orange. Jadi sampai alumni mahasiswanya orange, alumni bikin jaket juga orange. Kita bikin kegiatan apa-apa yang berbau teknik kimia, kita pakai nuansa dasarnya orange. Jadi memang pada masa itu, pada periode sekitar 91 itu kira-kira aku 91 ingat tuh. Zaman ini ketua himpunan Cak Ham. Nah, itu mempopulerkan warna orange dan itu. Apa mbien, Cak? Kok milih orange? Hah? Milih orange apa, Cak? Karo ya tutu aku sing gawe. Bae Cak Hamdani sempat nulis. Kok diundang Cak Hamdani. Kita tampilkan Cak Hamdani ya. Tapi yang jelas ya saya bahagia lah bisa kuliah ITS, bisa Aku ya soalnya tau nggak jaket orangnya, Cak.
Oh iya. Oh adik kelas kira-kira. Kita gak kumana saya gak cukup kira-kira saya sampe gak cukup. Cukup ya. Tapi ya bersyukur lah saya bisa kuliah tadi kimia, isok lulus teko ITS, dan saya pikir segala macam pernak-pernik ilmu kehidupan dan ilmu akademisnya luar biasa mempengaruhi pikiran saya, dan sampai hari ini kira-kira tercapai pada apa yang saya pada posisi saya sekarang. Alhamdulillah semua berkat bantuan konco-konco, bantuan dosen, guru, tenaga pendidikan, karyawan, dan semuanya yang orang teknik kimia ini luar biasa kabeh lah. Dan saya senang teman-teman Tekim juga goyub. Buktine kini waktu nyalon ketua himpunan biar solid suaranya kan gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoke Chandra Katon, Teknik Kimia Songo Telu, lulus 90 Songo. Sekarang saya sebagai Ketua Harian IKITS Pengurus Wilayah Jawa Timur yang lagi dimintain Cak Tato untuk dijak omong-omongan nang kampusku, kampus sing paling top ini, penuh memori yang mengesankan baik maupun buruk. Ojo lali ya rek, tanggal 7 Oktober 2023 kini teko kumpul bareng-bareng nang Surabaya mengenang masa lalu yang luar biasa bersama Rarek Songo Telu kabeh. Vivat! Hidup ITS, hidup ITS, hidup ITS. Ojo-ojo Songo Telu, alhamdulillah akhirnya kita ngadem di sekretariat IKITS di kampus ITS, tepatnya persis di seberang kantin pusat. Kalau masih ingat ya, kalau kantin pusat itu ada sekretariat IKITS bersama tuan rumah, karena Cak Yoga adalah Ketua Harian Pengurus Wilayah IKITS Jawa Timur. Alhamdulillah bisa ngadem. Bisa ngadem. Tadi dari Teknik Kimia, beliau tahun 9596 itu adalah Ketua Himpunan Teknik Kimia tahun 1996. Kemudian di periode yang sekarang di tahun 2024-2027 beliau adalah Ketua Harian PW IKITS Jawa Timur. Kira-kira gimana Cak? Dulu ngurusi organisasi mahasiswa, sekarang ngurusin organisasi alumni. Kira-kira ngefek nggak ke karir segala macam? Yo ngefek Cak, tapi alhamdulillah dengan kursi itu kan iso ngulang kuliah. Bisa gak lulus kuliah kan gitu. Karena Nemu alasan. lu ada pernah kejadian sampai saya ngomong ke dosennya, Bu saya maaf nggak bisa ujian nyusul ya. Lu kenapa? Acara teknik kimia Bu di Solo Bu. Nggak boleh. Ternyata ya tetap nggak lulus, usah izin ya. Tapi alhamdulillah. Apa itu dulu? Wah, angin termodinamika 1. Bulastri. Gitu. Tapi alhamdulillah secara benefit saya pikir di situ kita belajar bagaimana harus bergaul, bagaimana ketemu orang, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu, bagaimana berusaha untuk managing people di bawah teman-teman. Karena apalagi waktu itu, waktu aku jadi ketua himpunan itu sebenarnya kan melewati 92. Jadi harusnya habis 91 itu langsung nggak aku. Nah, 92-nya kelewatan berkat dorongan konco-konco, akhirnya ya mohon maaf ke konco-konco 92 gitu kan kira-kira. Gitu kira-kira. Nah terus waktu di IKA ini Cak, kenapa kemudian masih tertarik di apa sebagai Ketua Harian Jawa Timur? Sebenarnya nggak tertarik. Ya sebenarnya kalau bicara tertarik kan dijak konco-konco lah gitu kira-kira. Sudah sejak kira-kira setahun sebelum ini, karena sebenarnya acara musfilnya IKA ini kan agak molor 1 tahun karena memang faktor COVID. Jadi harusnya memang setahun yang lalu, tapi karena COVID teman-teman belum sempat untuk melaksanakan kegiatan musfil. Nah akhirnya disepakati kita siapkan musfil dan kita sambil mencari kandidat. Beberapa calon muncul, tapi akhirnya kita sepakat untuk salah satu calon terbaik ketum itu adalah Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi, yang juga alumni Teknik Sipil 95 di Manyar. Jadi saya pikir ini peluang yang baik juga, karena ngurusi organisasi sosial kayak IKA ini bukan pekerjaan gampang. Kita nggak ada gaji, kita nggak ada duit, kita nggak ada fasilitas. Tapi untuk membiayai kegiatan konco-konco ini kan juga banyak.
karena pembiayaan banyak, otomatis kita butuh sumber daya. Cak Tato eling waktu kita sama-sama ngurusi IKA itu, ya semua ketua mesti harus punya sumber daya nih. Dirut Pertamina, Deputi Menteri BUMN, kemudian sekarang Pak Topo, Dirut Jakon. Saya pikir memang kita perlu sumber daya juga untuk bisa menghidupi IKA ini agar bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. Kira-kira Cak, kalau melihat IKIT sendiri seperti apa? Apakah memang sudah seperti yang Cak Yoga lihat begitu, atau mungkin ada yang bisa digas lagi gitu misalkan? Saya pikir IKITS makin hari juga semakin baik. Pendahulu kita juga sudah memulai untuk membangun organisasi dengan baik. Fondasi yang dibangun juga sudah baik. Kalau kita bicara hari ini, anggaran dasar anggaran rumah tangga ini sudah kita sesuaikan kesekian kalinya untuk berusaha mencapai pada posisi fondasi yang terbaik bagi organisasi untuk tumbuh berkembang untuk alumni ITS. Nah, bahwasanya masih ada kekurangan dan sebagainya, saya pikir itu wajar. Tapi yang jelas saya positive thinking bahwa semua elemen di dalam IKITS itu berlomba-lomba untuk mencari yang terbaik. Ono memang di situ yang namanya wacana, kadang ada orang yang terlalu idealis, ada orang yang mau daftar habis itu nggak aktif, ya itu sudah wajar lah, itu normatif. Tapi saya pikir perkembangannya sangat baik. Menurut teman-teman di luar pun, menurut saya sering berkomentar ke saya bahwa, wah IKITS keren ya, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Itu penilaian teman-teman di IK UNER, kemudian UB dan sebagainya. Bahwasanya kita masih harus selalu memperbaiki diri, iya. Banyak juga IK yang kita perlu contoh, yang saya pikir teman-teman ITS sering juga membenchmarknya, itu teman-teman IAITB sama Kagama atau bahkan Iluni gitu. Itu 3 perguruan tinggi besar yang kadang-kadang kita juga perlu membenchmark bagaimana alumni mereka bersinergi membangun kolaborasi untuk alumninya. Tidak mudah, tetapi insya Allah dengan apa yang kita perbuat hari-hari ini, insya Allah ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Wis api lah fondasinya, tinggal nanti gimana kita meneruskan dengan partisipasi konco-konco semua. Kalau kekurangannya Cak, kekurangan dari alumni ITS? Menurut saya, banyak alumni yang kira-kira tidak merasa bahwa dia itu tumbuh besar hebat dibesarkan oleh IKITS. Banyak alumni-alumni hebat yang merasa mereka ini membangun karirnya itu karena upaya mereka sendiri. Sehingga begitu mereka jadi dan kita mau meminta untuk mereka untuk berkontribusi ke dalam IKITS, kadang-kadang itu susah. Dan kenapa itu terjadi? Kadang-kadang itu menurut saya impact daripada pengajaran waktu mereka masuk ITS awal itu, emotional bindingnya dengan ITS kurang. Maka saya sangat setuju dengan kegiatan-kegiatan yang kalau sekarang ada namanya Grigi, dalam dulu namanya Bakti Kampus dan sebagainya. Bagi saya itu setuju untuk meningkatkan attachment-nya mahasiswanya kepada ITS, bahwa aku jadi ITS itu luar biasa. Aku melebihi ITS ini prestasi yang juga luar biasa, dan aku perlu membangun kompetensi yang baik di sini, dan kalau aku tumbuh itu karena ITS itu. Terus kayak aku saat ini bisa begini ini juga karena konco-konco juga, bukan karena saya, tapi konco-konco ngewangi dan sebagainya. Ya alhamdulillah ya setidaknya bisa berkontribusi lah untuk kepentingan korporasi maupun kepentingan bangsa. Tadi ngomong itu Cak, ngomong emotional bonding terhadap ITS sendiri itu ya. Teman-teman 93 kan ini sudah mulai gitu ya, bikin satu angkatan lintas jurusan gitu ya. Selama ini kan dua kaki utama dari KITS itu, satu adalah di komisariat jurusan dan di pengurus wilayah gitu Cak. Ya. Nah itu kan, kita kemudian jadi seolah-olah jadi gerakan lain begitulah. Jadi ngumpulin satu angkatan begitu. Kira-kira menurut tanggapan Cak Yoga? Tak akoni songo telu paling top panjenengan, tak akoni gitu temenan. Enggak. Temenan itu paling top, karena saya ingat pada waktu awal-awal kita mau bikin 30 tahun, beberapa kan kita sudah bolak-balik membahas di grup kan gitu kira-kira. Kita sudah bolak-balik bahas di grup. Dan kemudian kita mewacanakan untuk bagaimana membuat ini biar lebih ramai, itu otomatis jurusan-jurusan mengundang masing-masing angkatan ini ben kok teko bareng ke titik mana gitu. Saya pikir ini inisiasi yang luar biasa dari 93. Selama saya di ITS saya belum pernah tahu. Dan 3 ini nggak acara 30 tahun di ITS gitu dengan
kegiatan dan partisipasi konco-konco yang semeriah seperti sekarang ini. Dan ini akan menjadi bibit-bibit bagi makin baiknya IKITS di masa yang akan datang. Kalau konco-konco dalam satu angkatan sudah terbinding dalam satu ikatan angkatan Songo Telu ITS, saya pikir ini akan bisa vibrasi ini dibesarkan lagi ke yang lain. Tahun depan ada 94 akan melakukan hal yang sama, tahun depan lagi 95 akan melakukan hal yang sama, dan ini menjadi modal dasar bagi kita untuk bisa membangun bahwa kita ITS ini kalau bisa bersatu jadi baik. Lidi itu kalau satu nggak bisa kayak nyapu, tapi begitu ditalain dari siji, isok nyapu sembarang kali itu kira-kira gitu kira-kira. Dan ini menjadi awal yang baik dan saya ucapkan selamat, apresiasi kepada konco-konco Songo Telu yang bisa menginisiasi, membangun kolaborasi, membangun kebersamaan untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan orang personal, tapi untuk kepentingan ITS yang lebih baik. Saya pikir ini menjadi tonggak sejarah lah kira-kira. Nanti insya Allah pasti sesuatu yang baik ini kira-kira tahun depan juga akan diikuti oleh angkatan-angkatan lain. Dan itu catat bahwa ini 93 ini pionirnya, kira-kira gitu. Dan IKITS saya sebagai ketua harian bersyukur banget. Dan ini akan menjadi baik, terutama ketika nanti konco-konco misalnya ada 93 yang bisa berkenan untuk aktif dalam IKITS Jatim, meramaikan semua kegiatan, wah alhamdulillah banget itu. Nah, kalau programnya IKITS Jawa Timur sendiri seperti apa, Cak? Soalnya tadi kalau ngomong sembatika saya nanti kita GR sendiri gitu. Ya, resminya kita baru akan melakukan rapat kerja IKITS hari Sabtu tanggal 10 Juni jam 9 di Research Center. Jadi tolong dicatat pisan, Cak Tato. Teman-teman yang berkenan untuk terlibat lebih aktif di ikatan alumni, silakan untuk bantu Cak Yoke di kepengurusan IKITS Jawa Timur tanggal 10 ya. Ya, matur suwun ya. Jadi nanti tanggal 10 kita akan adakan raker. Ada beberapa concern utama yang dimunculkan oleh Cak Ketum kita, Cak Eri Cahyadi yang hari ini juga jadi Wali Kota Surabaya, itu terkait dengan hilirisasi produk-produk inovasi dan startup. ITS ini kalau kita bicara inovasi itu gudangnya inovasi, wongnya pinter-pinter dok gitu. Cuma calonnya kurang karena sing dodolan gak ono gitu kan kira-kira gitu. Jadi bagaimana produk inovasi tadi maunya Cak Ketum ini bisa didampingi oleh memang orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia itu. Misalnya nanti salah satu yang kita buat, kita bikin MOU dengan Kadin dan DMI Jatim untuk melakukan pendampingan atas startup. Aktif di Kadin sama DMI ya, Cak. Saya kebetulan di Kadin Jatim, saya wakil ketua umum bidang agro, di DMI Jatim saya Dewan Pembina. Umurnya tua karena di IP hanya boleh 40 tahun. Dulu aku pendumnya Jatim, ya. Jadi kita akan lakukan pendampingan sehingga teman-teman yang di kampus yang melakukan riset dan melakukan inovasi teknologi bisa didampingi untuk bagaimana mengkomersialisasikan produk mereka oleh teman-teman dari Kadin Jatim maupun DIPMI Jatim dan juga alumni ITS yang memang berprofesi sebagai pengusaha. Itu harapan Cak Ketum Eri Cahyadi agar supaya nama ITS bisa makin melambung. Kita nggak hanya sekedar bikin inovasi yang dipamerkan ada pejabat datang, tapi bagaimana produk inovasi kita bisa memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. Contoh paling gampang kemarin tentang mesin cetak paving mau dipasang di kampung-kampung misalnya. Kemudian tap yang dibangun oleh ITS sama panggung elektronik itu akan coba kita komersialisasi melalui fasilitasi dari IKITS Jawa Timur. Kita juga akan bikin program ini, Cak Tato. Sekarang lagi gencar tentang sertifikasi halal. Maka kita akan membantu UKM-UKM, terutama pilot project kita di Surabaya, untuk melakukan sertifikasi gratis 1000 UMKM halal yang didukung oleh BPJPH Kemenak Pusat agar supaya produk-produk yang tersertifikasi halal lebih banyak dan kita juga lebih tenang untuk makan itu kira-kira gitu. Total pernah mapping nggak, Cak? Total alumni ITS yang ada di Jawa Timur gitu, kira-kira berapa persen, Cak? Waduh, persisnya itu terus terang saya belum tahu persisnya gitu. Hari ini dikoordinir oleh PPI KITS kan sebenarnya aplikasi MIDA itu kan kita pakai. Cuman memang ada beberapa keluhan yang kita perlu tindak lanjuti karena kadang-kadang ada orang yang kemudian masuk ke aplikasi MIDA, perlu respon dari MIDA, ternyata responnya lambat. Dan ini sebenarnya bertahap kita pakai, termasuk di dalam proses seleksi mahasiswa via kemitraan ini. Jadi alumni yang daftar via kemitraan ini harus terdaftar dalam MIDA.
Nah, tapi teman-teman IKITS dan juga teman-teman dari kampus sedang berkolaborasi untuk bagaimana membuat data alumni yang lulus ini itu dengan sendirinya terserap di dalam MIDA itu. Jadi kita nggak perlu proses verifikasi lagi. Karena kadang problemnya begitu, ini 1 tahun ada 5.000 mahasiswa yang lulus dari ITS, masuk ke MIDA, MIDA-nya lemot sudah. Jadi sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini lagi teman-teman buat. yang kebetulan mungkin anaknya sudah mulai zamannya mencari kampus begitu ya. Akeh saka telu iki sing kira-kira kudune anake wae mlebu kuliah kira-kira kan. Jadi di kampus sekarang itu jalurnya nggak hanya satu pintu, kayak zaman kita dulu. Banyak pintu, itu salah satunya adalah lewat seleksi mandiri, jalur kemitraan IKITS. Iya, iya. Dan itu harus diverifikasi oleh pengurus wilayah ya satunya. Iya, iya, iya. Jadi nanti di Jawa Timur silakan kontak Cak Yoke, nanti Cak Yoke yang mengarahkan kemana gitu. Sementara yang di domisilinya di masing-masing, silakan kontak ke pengurus wilayah masing-masing. Ya, jadi sekalian kayak konco-konco songo telu yang kira-kira punya putra-putri yang akan masuk kuliah. Kalau kemarin sudah ada jalur prestasi, kemudian jalur SNBT yang tes, ini juga ada jalur seleksi mandiri dan kemitraan. Nah, mandiri dan kemitraan ini porsinya 50%, kemudian dari 50% ini yang dari jalur kemitraan ada 30%-nya. Dan IKITS adalah salah satu mitra dari ITS yang diberikan kesempatan untuk mengirimkan nama-nama. Nah, kepada siapa itu kita berikan kalau melalui IKITS kepada para putra-putri alumni ITS yang nanti harus kita buktikan bahwa memang yang bersangkutan adalah alumni ITS angkatan berapa, jurusan apa, dan itu dalam tanda petik harus mendaftar di MIDA. Ben MIDA kita mulai makin ramai Cak Tato. Jadi ini juga bagian upaya untuk ngitung persisnya yang pertanyaan Cak Tato tadi. Berapa jumlah kira-kira alumni ITS yang ada di Jawa Timur itu kita sedang proses ke sana bersama PPIKTS. Tapi konco-konco dari pengurus wilayah juga saya pikir terima kasih juga teman-teman juga sudah agresif, sudah memiliki inisiatif untuk membangun istilahnya sub wilayah di masing-masing daerah. Jadi misalnya di Jawa Timur ini ada yang banyak misalnya di daerah Gresik, Tuban karena ada Petro, ada semen, ada Pelindo gitu misalnya. Mereka akan bikin sub wilayah Gresik. Ada lagi akan bikin sub wilayah yang banyak lagi mungkin di Malang. Ada bikin lagi sub wilayah mana lagi yang banyak itu akan coba dibentuk untuk makin mengakrabkan para alumni dan membuat kita tahu, oh di sana ada si A, di sana ada si B dan Karena sebagainya. IKITS Jawa Timur bukan hanya yang di Surabaya tapi juga yang di Ya, itu yang sedang kita coba untuk develop gitu kira-kira. karena mindsetnya beda Cak. Mungkin kalau yang di Surabaya merasa di rumah sendiri gitu ya, jadi bukan anak rantau gitu, jadi nggak merasa untuk kumpul-kumpul. Sementara teman-teman yang di Batam, yang di Jakarta itu karena Iya. ITS ya. Ya itu kadang angel ngumpul no IKITS di Jawa Timur kan ya itu. Iya. Markasku dewe kan gitu. Kalau di Kadang-kadang Jakarta kan teman-teman bikin acara suguhani lontong balap, lontong kupang, pasti teko, tahu campur teko. benar. Karena susah nyari makanan Jawa Timuran. Di sini ketemu bendino ya. Malah bosen. Apa iki arek? Asal malah gak ada 4L. Lu lagi gitu ya aja gitu. Ya. Kira-kira itu malah menurut. Tapi ya terima kasih, kita perlu bantuan konco-konco songo telu juga untuk bagaimana meramaikan PW IKITS Jawa Timur. Bagi teman-teman yang di luar, silahkan ayo berkolaborasi bersama dengan PW di masing-masing Mungkin wilayah. ada itunya aja, ada sedikit benang yang berbeda aja. Kalau di alumni kan harus lulus ya. Sementara kalau di angkatan 93 ini kan siapa yang masuk 93? Ya nanti yang di Kak Popo itu kan bagian dari keluarga besar. Keluarga besar kan ono anak bojo putu ya kan. Nek nang ngene ono cucu luar cucu dalam, cucu setengah luar cucu setengah dalam mana gak apa-apa juga. Wis jenenge keluarga besar gitu kan. Wong sing jenenge tangga lho, berhubung tanggane cedek banget iso koyo dulur akhirnya kan kira-kira gitu. Enggak apa-apa sudah, yang penting kita guyub rukun berkolaborasi. Yang paling penting menurut saya kita sama-sama positive thinking, kita mengapresiasi konco yang sudah mau meluangkan waktu, mau bekerja sama, bekerja keras untuk organisasi, itu saya pikir sudah luar biasa. Menurut saya itu sudah paling pas. Dan akhirnya kalau sudah positive thinking itu sebenarnya kan kita punya satu hal yang kadang-kadang nggak dirasakan tapi manfaatnya luar biasa besar. Yang begini-begini kan membuat networking kita jadi makin kuat. Kita jadi tahu Cak Tato ada begini, saya perlu A. Ini yang crossing yang begini yang kita mau cari dengan organisasi ini gitu kan. Dengan guyupannya songo telu sing paling top iki ya
Muga-muga networking lebih banyak, ujung-ujungnya kemanfaatan yang bisa diciptakan oleh Songo Telu makin menyebar ke seantero dunia gitu. Tapi Pak Guyupan masih itu, Cak, masih jadi pembicaranya belum di. Oh, Ya Pak Guyupan ini penting guyup kan. yang penting guyup. Ini kira-kira. Ada pesan lain, Cak, yang mau sampaikan? Nggak ada, satu hal saja memang Songo Telu paling top lah pokoknya. Aku apresiasi betul, ini luar biasa. Saya belum pernah tahu sepanjang saya di ITS ini ada angkatan yang begitu solid nggawe acara dalam rangka Solid. 30 tahun. Itu sesolid Songo Telu ini. Ini memang pandika-pandikanya top kabeh iki. Ono Cak Oni, ono Cak Lim, ono Cak Tato, wis Cak Belinda, opening Belinda kuwabe wis pokoke paling top iku. Aku jadi Cak Belinda itu bener itu. Ning ucik barang iki waduh ben golek ning ucik wangel. Saiki enak iki. Iso ngewangi pokoke ning ucik turun tangan beres kabeh urusane. Lho iki apa iki rek? Waduh. Ini pertanda sudah harus selesai ini. Oh ngono. Kita kocok iki kocok SMA iki ben kita iki. Kita kocok SMA iki. Pertanda harus selesai ini, Cak. Oh sponsor iki sponsor. Iya. Sponsor. Siap, Cak. Matur nuwun, Cak. Kita mesti metu terus bintang tamu iki pasti kita. Selalu, Cak. Selalu, Cak. Lah, Saya tulis skenario. Malah aku. Baik, terima kasih konco-konco sama Telu ITS dan juga pemirsa dari podcast Ngobras Semangat, Ngobrol Asik 93 ITS. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang menonton diberikan kesehatan, kelancaran segala satunya, dimudahkan segala hal yang diupayakan. Terima kasih Cak Yoga atas waktunya. Kita Suwen aja lalu ya. ini susah sekali nih kita mungkin. Gak ada, Kenapa cuma itu ketepaan. Cuma aja lalu ya Rek ya. 7 Oktober 2023. Reuni Akbar Songo Telu nang ITS ya, aja lali. Tanggalnya harus disebut karo Cak Yoga. Lontong balap, lontong kupang, jadikan hidup putra benderang dengan datang reunian. Top, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.